Selamat malam Mas Haji. Halo, selamat malam. Malam Mas. Iya, selamat malam. Saya besarkan dulu volumenya, Mas. Halo? Ya, oke, cukup. Masih jauh ya? Apa itu suaranya ya? Oke. Halo? Sudah dengar Mas? Oh iya. Ya, sudah dengar. Ya. Mas Haji jangan disebutkan untuk lokasinya ya. Lokasinya apakah? Jangan disebutkan. Oh iya. Oke, silakan Mas Haji. Inisial aja ya? Jangan inisial. Oh jangan. Terlalu mudah ditebak soalnya. Tapi ngomong-ngomong Mas Haji, di situ adalah tenaga medis juga kah atau saya waktu itu masih kuliah, Mas. Kejadiannya masih kuliah dan saat praktek. Oke, siap. Oh, silahkan. Ya, saya mulai aja ya, Mas ya. Waktu itu saya semester 2 pertama kali saya praktek di suatu tempat rumah sakit. Waktu itu saya dapat jaga malam itu berdua. Saya berdua sama teman saya. Perempuan orang Bali. Orang Bali waktu di lantai 2 dapat lantai 2 ruang A yang katanya sebelum saya praktek di situ itu sudah dengar katanya dari kakak tingkat dulu bahwa di situ katanya lumayan angker gitu. Terus kan itu setiap minggu rolling ya Mas ya, kadang di ruangan ini kan ganti-ganti setiap minggu. Nah kebetulan saya mendapat yang ruangan ini posisi jaga malam Jumat. Waktu itu 9:30 itu suasana itu kok karena apa ya? Mungkin karena malam Jumat atau apa, suasana itu sudah sepi. Terus pekerjaan-pekerjaan yang dari perawat senior itu segera diselesaikan dan mereka segera tidur. Otomatis kalau kita sebagai praktekan kan kita harus jaga setidaknya ya kalau enggak jam 12 malam lebih ya Mas ya. Cuma saya waktu praktek biasanya kalau jaga malam jarang tidur. Kejadiannya sekitar mungkin jam berapa ya, 12 kurang seperempat ya kalau tidak salah. Atau jam 1-an ya. Itu ada waktu itu tangganya itu belum ada lift Mas. Tangganya itu naik tapi agak muter gitu. Nah, saya waktu itu dengar suara ada berangkat naik menuju ruangan saya. Otomatis saya yang masih belum tidur kan, saya segera menuju ke pintu untuk membukakan berangkat itu untuk masuk. Biasanya berangkat itu kan dibuat untuk mendorong pasien itu. Ternyata setelah saya bukakan tidak ada. Terus saya kembali lagi saya main game komputer waktu itu sambil ya nunggu pasien kalau nanti ada yang ganti infus atau infusnya macet gitu. Terus kejadian lagi ada suara berangkat lagi naik. Saya lihat nggak ada. Kejadiannya sampai 3 kali. 3 kali. Setelah itu nggak ada berangkat, nggak ada pasien yang dikirim ke ruangan yang tempat saya jaga itu. Terus akhirnya saya keluar cari kopi sama rokok di luar dulu. Setelah itu saya masuk lagi saya ngegame sebentar, ada lagi. Tak lihat lagi, nggak ada lagi. Kejadian itu berulang sampai 3 kali.
Terus sebelum membukakan pintu, kalau kita dari ruangan dalam itu, sebelum pintu persis itu, kalau dari dalam kiri jalan itu ada satu kamar yang gelap Mas, dan itu nggak boleh dibuka. Itu sudah dipeseni dari perawatnya. Satu kamar itu, terus waktu pas yang saya mau membukakan pintu yang ketiga itu, saya sempat mengintip di kamar itu Mas. Badan ini semuanya merinding, kayak agak takut. Tapi saya nekat. Cuma ruangan itu gelap dan nggak ada apa-apanya Mas. Habis itu kok saya semakin tengkuk saya semakin kenceng, saya akhirnya segera lari ke tempat jaga saya. Terus saya cerita sama teman saya yang orang Bali cewek itu. Terus dia, waduh kamu kok nakut-nakutin Toji gitu. Aku nggak nakut-nakutin, ini tadi bener kok. Terus akhirnya selang mungkin karena setelah saya cerita itu, teman saya itu minta diantar ke kamar mandi. Nah, kamar mandi yang khusus perawat itu jadi satu sama dapur perawat. Itu biasanya untuk membuat minuman dan masak-masakan kecil gitu. Nah, di depan itu, di ruangan itu kaca besar semua Mas. Di dinding-dindingnya, tembok terus ada kacanya, hampir kayak setengah lingkaran gitu, kaca semua. Jadi kalau masuk ruangan di situ itu rasanya itu takut kalau sendiri Mas. Saya aja merasa takut kalau masuk situ. Cuma biasanya kalau saya misalnya buang air kecil, pintunya sedikit tak buka, nggak berani tak kunci. Nah, kebetulan yang teman saya itu dia sempat minta ditemenin saya untuk buang air kecil. Saya sampai disuruh nunggu di ruang pintu yang mau masuk dapur. Dia buang air kecil. Setelah itu dia katanya juga merasakan bahwa kok di dalam kamar mandi kok kayak ada bau-baunya gitu. Apa bener? Terus teman saya balik ke pintu dapur, saya masuk ke kamar mandi gantian, nggak ada apa-apa kokan. Terus saya balik ke ruangan jaga. Itu kejadiannya sudah selesai. Terus paginya saya ngobrol sama perawatnya di situ. Karena itu kalau tidak salah saya jaga malam hari kedua. Jadi saya belum begitu tahu kejadian-kejadian di situ. Setelah saya ngobrol sama perawatnya, oh itu udah biasa Mas, seperti itu. Terus di sini juga sering ada perawat cewek yang sering menggantikan infus gitu. Nanti kalau misalnya ada pasien yang cerita, jadi nggak usah kaget. Besok lagi kalau kamu jaga di sini sudah nggak usah kaget. Kejadiannya selesai Mas. Pagi kan sekitar jam 7 kan selesai. Saya pulang, dijemput bis dari kampus barengan sama teman-teman yang jaga di tempat lain. Kita ngobrol-ngobrol waktu mau menuju kampus di bis itu. Nah, teman saya yang di ruang satunya itu cerita kalau ada penunggu pasiennya dikejar berangkat. Nah, saya yang Mas, saya juga yang penasaran itu, di kamar mandi itu kok menakutkan itu apa ya, sama di ruang pertama masuk nomor 1 sebelah kanan. Itu yang ruangan benar-benar nggak boleh dibuka, dan kalau dipasang lampu pasti mati Mas katanya. Cukup itu Mas cerita saya waktu itu. Mas Haji, berangkat itu apa ya? Suara berangkat naik itu apa ya? Suara berangkat. Oh, berangkat itu loh Mas. Bed yang untuk mendorong pasien dari IGD ke ruangan itu. Oh, I see. Oke. Ya.
Iya. Mas Febri. Yang untuk mendorong pasien ke ruangan apa kan didorong itu. Ya. Kan dulu belum ada lift Mas, jadi tangganya itu datar tapi muter gitu Mas. Jadi agak tinggi ruangannya, agak muter gitu. Zaman dulu, kalau sekarang kayaknya udah lift semua gitu. Ya, selamat malam Mas Aji. Selamat malam Mas. Lagi-lagi rumah sakit ya. Ya. Iya, soalnya seringnya di rumah sakit memang. Ya. Anunya di situ Mas. Kalau yang saya lihat ya Mas ya, yang saya rasakan ya. Area menyeluruh dulu dari rumah sakit tersebut ya. Menyeluruh itu memang rumah sakit ini memang memang banyak sekali sosok-sosok asal yang menempati rumah sakit itu gitu Mas. Ditambah lagi kanan kiri, ditambah lagi ya kanan kirinya itu juga istilahnya lokasinya juga mendukung gitu loh Mas, kanan kirinya ya seputaran situ gitu ya Mas ya. Juga mendukung gitu. Jadi sosok yang menempati rumah sakit tersebut itu malah kalau yang saya lihat ya, yang saya rasakan itu malah kebanyakan itu dari luar yang berdatangan ke lokasi tersebut gitu Mas. Begitu. Walaupun memang ada ya sosok yang maksudnya asli penunggu situ itu juga ada gitu loh Mas. Tapi yang daripada sosok yang penunggu situ asli, kalau yang saya lihat sendiri lebih banyak sosok-sosok yang dari sekitaran itu berdatangan ke situ gitu Mas. Gitu dan lokasi kejadian yang diceritakan ini ya, yang saya lihat lokasi yang istilahnya paling sering ada interaksi itu banyak sekali dan sering sekali gitu di ruangan ini ya. Sebenarnya bukan hanya ruangan ini saja, tetapi di lantai 2-nya gitu loh Mas. Itu memang sering memberikan interaksi kepada entah itu perawat, entah itu pasien gitu, memang sering gitu. Iya betul Mas. Dan mereka selalu memberikan interaksi itu ya kegiatan para pekerja yang ada di situ gitu. Jadi mereka copy dan mereka tirukan gitu loh Mas. Iya. Mereka terapkan gitu. Ini kalau yang saya lihat ya Mas ya, sosok yang kalau yang saya lihat, yang bisa saya lihat ya, sosok yang sering kali melakukan interaksi ini, sosoknya itu sebenarnya sosok yang ini kalau yang saya lihat ya Mas ya, sosoknya itu hanya sosok berupa kayak bayangan gitu loh Mas, kayak bayangan saja gitu, kayak ya katakanlah kayak segumpalan asap gitu ya Mas ya. Tetapi mereka bisa memadat, menyerupai seseorang, menyerupai sesuatu yang dipikirkan oleh manusia gitu loh Mas. Tapi termasuk baik ya Mas, soalnya sering menolong menggantikan infus itu Mas. Ya, jadi memang ada beberapa ya Mas, ada beberapa sosok yang berinteraksi ya. Salah satunya, jadi yang sering kali
kayak mendorong apa tadi? Mendorong berangkat. Mendorong berangkat itu sama yang menggantiin infus itu sosoknya beda Mas gitu. Kalau yang sering menggantiin infus ini, kalau menurut saya pribadi yang saya rasakan energinya energi netral ya, maksudnya enggak. Kalau kita bilang bagus, sosok ini juga enggak begitu bagus gitu loh Mas. Cuma memang apa ya, kebiasaan si sosok ini itu memang menyerupai perawat dan melakukan hal-hal yang sering kali dilakukan oleh perawat gitu loh Mas. Iya. Itu kalau yang sering kali dilihat untuk menggantikan infus itu ya. Gitu. Iya. Kalau kita bicara soal yang kamar itu tadi ya Mas ya. Iya, ada 2 kamar mandi sama kamar dapur dan ini Mas kamar mandinya. Kamar dapur kan jadi 1 kamar mandi itu juga rasanya angker, sama yang paling angker yang di kamar satunya ruangan pasien yang dikosongkan itu bener-bener rasanya enggak enak Mas kalau di depan situ persis. Kalau disuruh masuk saya mungkin ya enggak berani kalau itu Mas. Iya. Jadi gini ya, yang entah ini benar atau enggak, yang saya tahu ya Mas ya, yang saya tahu. Jadi apa ya istilahnya itu kayak jadi kepala rumah sakit itu juga entah ini benar atau enggak, jadi minta tolong kepada orang yang bisa gitu ya Mas ya. Itu kayak memang dipetak-petakkan gitu. Oh, begitu ya. Jadi sosok-sosok astral yang istilahnya apa yang negatif sama positif itu memang kayak dipetak-petakkan gitu Mas, dan mungkin dibuatkan tempat ya. Ya, betul. Mungkin juga kayak di lokasi itu juga yang saya rasakan dari energinya itu juga ada kayak semacam benda yang ditanam untuk menetralkan sebenarnya ya. Gitu. Gitu. Dan apa ya, sayangnya satu kamar itu sayangnya nggak dipakai gitu. Itu malah menambah menjadi kesan seram gitu loh Mas. Sebenarnya kalau ada tempat seperti itu sebenarnya ya, kalau ya itu tergantung orangnya juga sih ya. Sebenarnya harus malah tempat itu harus kita aktifkan gitu loh. Sebenarnya gitu Mas. Biar energi-energi positif kita itu juga menyelimuti ruangan itu gitu loh Mas. Sebenarnya harus seperti itu sebenarnya ya. Tapi ya kita kembali lagi tergantung sama orangnya sendiri sih. Oh begitu ya Mas. Ya. Cukup. Mas Aji, terima kasih ya sudah gabung. Iya, terima kasih sama-sama Mas. Mohon maaf tadi. Gak apa-apa. Ya. Thank you, selamat malam. Selamat malam, terima kasih.